Jadi gini, ada perbedaan yang mencolok antara berusaha menjadi diri sendiri dengan menjadi diri sendiri. Artinya ada perbedaan mencolok dengan kita berusaha sesuai dengan blueprint, dengan mengalami blueprint. Kalau berusaha berarti kita meniru blueprint. Artinya kalau misal anak kita itu benihnya mawar, dia belum tumbuh jadi mawar, tapi kita tancepin mawar plastik. Itu meniru blueprint. Tapi kalau kita mau menjadikan anak kita tumbuh sesuai blueprint, ya kita biarkan, otomatis dia akan tumbuh menjadi mawar. Perbedaannya tipis, tapi sangat-sangat signifikan. Artinya kita perlu, biasanya kan ada dua tipe anak, biasanya ada yang aktif ketika kecil, ada yang pendiam. Kalau aktif ya dibiarin. Cuma kita perlu memberi batasan, bukan batasan nih, memberi agar keaktifannya itu tidak terlalu bahaya bagi dia. Kayak misalnya ada sumur di rumah, ya sumurnya ditutup biar dia nggak nyemplung sumur, kan gitu kan. Jadi tidak usah dilarang, tapi perlu dikasih batasan. Misal sumur ya udah ditutup, kan dia nggak mungkin nyemplung sumur kalau sumurnya ditutup. Dan tidak perlu diarah-arahkan? Tidak perlu. Sama sekali? Sama sekali. Ya sama, gampangannya jangan anak lah, istri dulu lah. Kalau misal istri kita arahkan, dia akan sesuai arah kita, kemudian balik lagi. Pasti. Tapi kalau kita biarin, kita terima apa adanya, terus dia juga mampu menerima dirinya apa adanya. Ketika suaminya mampu menerima si istri apa adanya, si istri secara perlahan akan mampu menerima dirinya apa adanya. Itu sudah konsekuensinya gitu. Sudah konsekuensi. Dan kemudian lebih dalam dia bisa menerima perasaan-perasaannya. Kemudian dia baru akan bertumbuh sesuai blueprint-nya. Urut-urutannya gitu. Urutannya gitu. Anak juga begitu. Anak juga itu. Kebanyakan dari orang tua tidak bisa menerima anaknya apa adanya. Betul. Misal anaknya pandai renang, tapi orang tuanya pingin anaknya pandai matematika. Nah itu kan tidak menerima fitrahnya kan kalau di agama kan. Intinya ya kita perlu tahu anak kita ini, ya intinya tidak perlu dibatasi, dibiarkan saja bertumbuh. Iya. Dan yang sangat sangat krusial itu jangan mencoba membandingkannya. Itu sangat krusial. Ketika kita membandingkan anak kita dengan adiknya atau dengan tetangganya, berarti kita mendidik anak kita untuk membenci dirinya sendiri, yang adalah blueprint-nya. Dirinya sudah monyet misalnya, pandai manjat, terus si monyet ini dibandingkan sama buaya. Monyet, itu loh, si buaya kok pandai renang, kamu kok nggak bisa. Akhirnya dia membenci keahliannya sendiri, yang keahliannya adalah memanjat. Terus membenci keseluruhan dirinya. Akhirnya setelah dia tumbuh dewasa, dia terbiasa membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Kalau waktu kecil dia dibandingkan, saat ini dia bandingin dirinya sendiri, tambah rusak. Itulah kenapa banyak orang tersesat. Harusnya dia A, dia tersesat ke Z. Karena waktu kecil dia dibandingkan dengan orang lain. Waduh, pelajaran penting ya bagi semua orang tua, termasuk saya sendiri gitu. Karena masih sering mengarahkan anak gitu kan. Padahal anak itu ya mungkin dia karena ingin menyenangkan hatinya orang tua kan. Iya. Kan tipologi anak saya kan begitu. Jadi maunya orang tua apa ya dia akan kerjakan. Dia akan kerjakan. Gitu. Iya, itu kan sama kayak politik kan. Si anak mulai belajar berpolitik ketika orang tuanya tidak suka dengan bagian tertentu dari dirinya. Akhirnya dia akan perlahan-lahan berpura-pura menjadi orang lain. Nah, di situ akhirnya melenceng dari blueprint-nya. Padahal kalau dibiarin ya dia mekar sebagai mawar. Akhirnya nggak bisa mekar benihnya. Akhirnya dia nanemin melati plastik karena orang tuanya ingin yang tumbuh adalah melati.